Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih. Hari ini Jumat 9 Februari 2024. Kembali kita mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Aukumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Allah bagi sesama. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang memanggil setiap umat-Mu hidup untuk mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama dan alam semesta. Kebenaran firman-Mu senantiasa menuntun hidup kami untuk semakin melakukan tanggung jawab dalam karya Allah. Kami bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus agar memampukan kami tetap memberitakan kabar sukacita Allah yang semakin memberi dampak yang besar dan luas bagi seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya Pendeta Yoga Wiono bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk mengalami firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 20 dengan judul Penginjilan secara kontekstual. 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, marilah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Paulus untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan? Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, Paulus hidup menyesuaikan diri dalam segala hal kebiasaan atau cara-cara hidup orang Yahudi sejauh Paulus bisa, tetapi tanpa melanggar dan terikat hukum Taurat. Paulus menggunakan cara pekabaran Injil dengan kontekstualisasi. Kontekstualisasi adalah mencari jembatan dari pemikiran atau kebiasaan orang-orang Yahudi agar firman diterima. Setelah firman diterima, orang Yahudi dituntun membuang pemikiran dan budaya yang tidak sesuai firman, yaitu terikat hukum Taurat. Paulus melakukan penginjilan secara kontekstualisasi untuk menghilangkan prasangka orang-orang Yahudi dan Injil dapat diterima. Roma pasal 3 21-22 demikian juga menyatakan bahwa kebenaran Allah bukan melakukan hukum Taurat, tetapi dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Paulus diterima pemberitaannya oleh orang-orang Yahudi dengan kontekstualisasi. Demikian dinyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23, demikian sabdanya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh kuasa Allah dan kekuatan Allah, sesuai profesi kita masing-masing dimanapun kita berada, sesungguhnya kita dapat lebih lagi membawa sesama menerima Injil keselamatan Allah. Maka pertanyaannya bagi setiap kita, sudahkah kita memberitakan kabar sukacita dengan kontekstualisasi? Pertanyaan yang kedua,
Apa tujuan Paulus menjadi sama dengan orang-orang Yahudi? Untuk diterima dan memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Paulus hidup menjadi sama dengan orang-orang Yahudi agar memenangkan mereka yang hidup terikat hukum Taurat. Meskipun Paulus hidup tidak terikat hukum Taurat, dan Paulus tidak bertindak sebagai orang yang melanggar hukum Taurat tersebut, Paulus hidup menjadi sama dengan orang-orang Yahudi, yaitu bernalar seperti yang diyakini orang Yahudi dan melakukan kebiasaan orang Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Kristus, selaku umat percaya dalam kasih karunia Allah yang memiliki cara pendekatan kontekstualisasi agar kita diterima di masyarakat luas, maka kita wajib menampilkan diri dengan karakter Kristus, yaitu hidup selalu rendah hati, hidup penuh dengan kasih, hidup dengan kelemah lembutan, kemurahan, hidup penuh dengan pengampunan, penguasaan diri dan ramah seorang akan yang lain, dan lain sebagainya. Kisah Para Rasul pasal 2:47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Seperti bagian ayat ini, maka jika kita hidup seperti jemaat mula-mula, maka akan semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Untuk itu, Bapak Ibu kekasih Kristus, marilah kita jadikan komunitas GKO lebih lagi menjadi komunitas yang mendemonstrasikan kuasa kasih Allah, sehingga semakin banyak umat menerima solusi dari Allah, serta menerima anugerah hidup kekal dari Allah. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Penginjilan secara kontekstual. Maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup lebih lagi cinta Tuhan Yesus dan melakukan pekabaran Injil. 2. Hidup menemukan kontekstual untuk pekabaran Injil yang efektif. 3. Hidup menjadikan komunitas GKO teladan pemulih dan penyaksi. Dan yang keempat, hidup lebih lagi mendemonstrasikan kuasa kasih Allah bagi sesama. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lakukan komitmen kita bersama ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hidup dalam panggilan terus memberitakan kabar sukacita Allah dengan teladan dan perkataan. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami agar lebih lagi mengalirkan hakikat Allah bagi sesama. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menerimanya. Amin.